Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia jamaah ngaji tafsir Al-Quran dengan referensi kitab tafsir Al-Ibris Mu'alib Mbah Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang dengan sanad Mbah Kiai Haji Samsul Mu'in Khalid, pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Darul Amin Cacak Banyuwangi, Jawa Timur. Semoga berkah, amin. Dilanjutkan surat Al-Baqarah ayat 142, ayat pertama kali di juz 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratin mustaqim. Saya qulu bakal padha ngucap sapa asufaha'u pira-pira wong kang padha bodho-bodho minanasi saking manungsa ma utawi apa suwiji-wiji iku walahum ngenggokake apa ma ing Nabi Muhammad lan muslimin ngan kiblatihim saking kiblate Nabi Muhammad lan kaum muslimin alati kanu kang ana sapa Nabi Muhammad lan kaum muslimin iku ngaliha ing atase netepi iku ngaliha netepi ing atase alati. Kul ngendika sira Muhammad iku lillahi kagungane Allah dhewe. Alam masriqu utawi jagat wetan wal maghrib bulan jagat kulon ya tinutuake sapa Allah man ing wong ya sao kang ngersake sapa Allah ing man ila siratim mustaqim maring dalan kang jajak utawi dalan kang lurus. Keterangan surat Al-Baqarah ayat 102 dengan tema perubahan arah kiblat. Sebelum menunjukkan subtemanya, kita bahas masalah apa arti kiblat. Kiblat yaitu punya arti menghadap ke suatu tempat. Kiblat artinya menghadap ke suatu tempat. Dalam agama Islam, kiblat adalah arah yang dituju oleh umat Islam kaum muslimin seluruh dunia untuk menghadap ketika ia sholat. Mungkin bisa ditambah yang sunnah waktu zikir. Yang paling pokok ketika ia sholat. Tempat tersebut disebut dengan Ka'bah, yaitu. Jadi kiblat orang Islam Ka'bah. Ka'bah adalah merupakan tempat ibadah yang pertama kali dibangun oleh Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Itu kan sudah diterangkan di surat Ali Imran ayat 96 dan surat Al-Baqarah ayat 125 sampai 127. Nanti setelah itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meletakkan Hajar Aswad. Hajar Aswad adalah sebuah batu hitam agak kemerah-merahan. Diletakkan di salah satu sudut Ka'bah yang kemudian disebut Rukun Hajar Aswad. Nah, bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa Arab disebut muka'ab. Maka dari kata muka'ab inilah muncul sebutan Ka'bah. Cerita
Hajar Aswad itu dulunya awalnya warnanya itu putih mengkilat, wangi putih mengkilat, karena selalu dipegang tangan-tangan manusia yang mungkin ada maksiatnya. Berjuta-juta tahun Hajar Aswad menjadi tambah hitam, akhirnya hitam sekali. Ya, itu masuk akal, memang ada dalilnya, ada ceritanya itu. Disinilah Ka'bah pada waktu itu belum ada daun pintunya dan belum ditutupi kain. Nah, orang yang pertama kali membuat daun pintu Ka'bah dan menutupinya dengan kain adalah Raja Tuba. Raja Tuba dari dinasti Himyar di negara Najran. Jadi bukan orang Mekah asli itu. Nah, waktu menjelang kelahiran agama Islam, Ka'bah itu dipelihara, dijaga oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah bapaknya Abdullah. Abdullah adalah bapaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi Abdul Muthalib itu kakeknya Nabi Muhammad SAW. Ya, Abdul Muthalib menghiasi pintunya, pintu Ka'bah tadi, dengan emas yang dia temukan ketika menggali sumur Zam-Zam. Memang itu sudah takdir Allah sampai sekarang itu. Alhamdulillah, walaupun belum sana, di Pondok Pesantren Al-Fatah Tembora Magetan itu ada khusus peletakan seperti selambu atau kain-kain itu yang ada benang emasnya, bisa disentuh. Ya bayar kalau masuk. Dalam ayat inilah Allah memerintahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu sholatnya menghadap kiblat yang memang sudah diinginkannya. Nah, dan sedangkan subtemanya Allah menjelaskan tentang perubahan arah kiblat yang dulunya dari Baitul Maqdis, yaitu di Palestina, menghadap ke Ka'bah waktu sholat Ka'bah di kota Mekah. Itu berfungsi mengingatkan pada jasa dan sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, cuma orang yang pandir, sufaha itu pandir atau bodoh, artinya orang yang kurang kemampuan akalnya itu selalu masih mempertanyakan perubahan masalah itu. Kenapa ya Muhammad Muslim kok pindah kiblatnya, dirubah-rubah? Nah, orang-orang sufaha, orang bodoh itu kan tujuannya mempertahankan kiblat agama itu selalu itu Baitul Maqdis itu loh. Gar-garnya kan gitu. Ayat 142. Ayat ini diturunkan di kota Madinah berkenaan dengan perpindahan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis yaitu Masjidil Aqsa ke Baitullah yaitu Masjidil Haram. Jadi dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin ketika masih berada di Mekah. Nah, waktu di Mekah itu kalau melaksanakan sholat menghadap Baitul Maqdis sebagaimana yang dilakukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Memang nabi-nabi dulu kalau sholat itu menghadap Baitul Maqdis itu di Palestina atau Masjidil Aqsa itu. Nah, tetapi Kanjeng Nabi mempunyai keinginan dan harapan agar kiblat itu tersebut pindah ke Ka'bah, yaitu ke Masjidil Haram di kota Mekah. Sebab itu Kanjeng Nabi selalu berusaha menghimpun kedua kiblat dengan cara menghadap ke Ka'bah dan Baitul Maqdis sekaligus. Jadi sholatnya itu di sebelah selatan Ka'bah, menghadap ke utara. Karena apa? Baitul Maqdis itu juga terletak di sebelah utaranya Ka'bah, biar jadi satu. Kok ya begitu ya orang dulu ya. Nah, setelah Kanjeng Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, ya jelas tidak mungkin toh
Kalau berubah seperti yang dulu, kalau sholat menghadap dua kiblat, yang satu Ka'bah, yang kedua Baitul Maqdis, kan tidak mungkin. Karena apa? Ka'bah tidak terletak di utara kota Madinah, tidak lagi dalam satu arah dengan Baitul Maqdis. Jadi demikian kan Kanjeng Nabi setelah berada di Madinah hanya menghadap ke Baitul Maqdis saja waktu itu, waktu sholat. Itu saja selama 16 bulan. Jadi selama 16 bulan Kanjeng Nabi di Madinah itu sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah agar Allah menetapkan Ka'bah menjadi kiblat sebagai pengganti Baitul Maqdis itu loh. Kanjeng Nabi menengadahkan wajahnya ke langit sambil berdoa terus menantikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dengan penuh harapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sebagai salah satu seorang hamba Allah yang berbudi luhur dan berserah diri kepada Allah, Kanjeng Nabi itu ingin kiblatnya ke Ka'bah itu, masalah tirakatnya sampai itu. Tidak lama kemudian turunlah ayat yang memerintahkan perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Jadi ayat ini diturunkan pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah. Nah, jadi ayat 142 ini sekaligus merupakan jawaban terhadap ejekan-ejekan kaum musyrikin dan ingkaran-keingkaran orang Yahudi serta kaum munafik atas perpindahan kiblat. Jadi prosesnya itu ada yang menentang, kaum musyrikin ngecek, kaum Yahudi ngecek, munafik ngecek. Orang yang mengingkari dan mengecek perpindahan kiblat di dalam ayat ini dinamakan sebagai orang yang kurang akal, asufaha'u, atau orang pandir, bodoh. Mereka itu mencela-cela, bergaya mencela, padahal mereka itu tidak mengetahui persoalan yang pokok di dalam masalah perpindahan kiblat. Tidak tahu, cuma menang ejek-ejekan, corono pandai bicara. Aslinya orang bodoh kan begitu, wes bodoh tapi banyak bicara, biasanya tidak tahu permasalahan pokok. Itu biasa itu sampai sekarang. Ya. Dan orang itu memang tidak menyadari lah kalau masalah arah 4, yaitu arah timur, barat, utara, dan selatan, semuanya kan kepunyaan Allah. Dia itu tidak sadar, orang-orang bodoh itu. Sebab apa? Tidak ada keistimewaan yang satu terhadap yang tidak ada. Paling hebat, yang paling istimewa itu hadap ke utara. Tidak ada itu, tidak ada keistimewaan. Dengan demikianlah apabila Allah memerintahkan hambanya menghadap ke satu arah dalam sholat, maka hal ini bukanlah disebabkan karena arah itu terlebih punya kemuliaan atau keistimewaan yang dari yang lain. Tidak. Jangan dianggap arah barat paling hebat, timur paling, tidak ada itu. Melainkan apa? Semata-mata untuk menguji kepatuhan, ketaatan mereka, ketaatan pada kita juga kepada perintah dan peraturannya Allah. Itulah. Jadi ujian juga itu. Maka ya yang tidak mampu diuji ya cerewet, macam-macam ejekannya itu. Kiblat kok pindah-pindah, kalau orang cerewet itu kan gitu, orang bodoh-bodoh. Kaum Yahudi contohnya, orang musyrik, orang munafik yang mengingkari perpindahan kiblat tersebut oleh Allah disebut sebagai orang yang kurang akal. Namanya pandit atau sufaha'u bahasa Arabnya. Mereka menanyakan alasan perpindahan itu, selalu tanya-tanya. Mengapa itu aja. Ya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk memberikan jawaban kepada, yaitu orang yang selalu bertanya-tanya itu. Langsung jawab saja. Hai kaum Yahudi, kaum musyrikin, kaum munafikin, ketahuilah, kamu harus sadar, semua arah, baik selatan, utara, barat, timur, itu semuanya milik Allah. Jadi apabila Allah menentukan kiblat bagi kaum muslimin, maka hal itu adalah untuk mempersatukan kaum muslimin di dalam beribadah. Tahu gak kamu?
Kamu kasih tahu. Nah, hanya saja orang yang kurang akal seperti kamu itu. Mosok batu jadikan sembahan, bangunan dibuat bangunan disembah sembahan, bakal jadikan paling pokok menghadap sembahan dalam agama. Kamu itu kan malah keliru. Nah, ya. Padahal kelebihan dan keutamaan sesuatu arah bukanlah karena zatnya sendiri, melainkan karena telah dipilih dan ditentukan Allah. Jadi itu sudah ketentuan Allah, ketetapan Allah, gitu loh. Jadi benda arah itu tidak punya kekuatan, tidak punya zat. Itu diperhatikan. Itu kan Nabi menjelaskan. Memang orang yang bodoh, akalnya tidak teko, yuk lingu ingah-ingihis nggak mampu. Maka pada akhir ayat ini tegaskan bahwa Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Maka siapa saja yang patuh dan menaati perintah Allah tentulah akan memperoleh petunjuk dari Allah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya, siapapun yang ingkar dan kufur terhadap agamanya Allah, agama Islam, tentulah tidak akan memperoleh petunjuk atau hidayah dari Allah. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah, selalu minta hidayah kepada Allah sampai akhir hayat. Shadaqal Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.